Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, mahasiswa peserta praktek statistik, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai uji asumsi klasik yang ketiga, yaitu uji heteroskedastisitas. Ya. Nah, uji ini untuk mengetahui berkaitan dengan bahwa varian variabel itu tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain sama, disebut homokedastisitas. Yang kita inginkan memang yang homokedastisitas, bukan yang berbeda. Artinya apa sih? Artinya begini, bahwa misalnya ya ada dua kelompok data. Satunya adalah jumlah sales, satunya adalah jumlah penjualan misalnya. Jumlah salesnya ada 2, 5, 10, 12, 5 misalnya ya, bervariasi. Sementara penjualannya itu nilainya 80 unit semuanya ini. Nah ini kalau kita cek ya, polanya kan berbeda itu. Mestinya polanya harus ada sama, ada perbedaan pola, ada persamaan pola gitu. Ini bervariasi, ini kok enggak. Nah, kan ini berbeda ini. Ya. Nah nanti kemudian kalau misalnya ini sampai ratusan ribu jutaan variannya, sementara ini hanya 2 variannya, ini juga ya berarti kan terjadi perbedaan. Ya. Tapi contoh yang ekstrim tadi ya, jumlah salesnya bervariasi, sementara nilai penjualannya tidak bervariasi, 0 kan? Variannya kan 0. Kalau 80 semuanya, 50 semuanya kan 0. Nah ini kan berarti tidak ada kesamaan pola ini. Padahal yang kita inginkan harus ada kesamaan pola. Yang kita cari adalah harus terjadi homokedastisitas atau homo ini ya. Kalau yang tidak sama variannya adalah namanya heteros. Dan nantinya hasilnya adalah memang harus tidak terjadi heteroskedastisitas. Ya. Nah, bagaimana kalau kemudian terjadi? Ya nanti kita tetap harus mengecek datanya. Ya, saya pernah mendapati mahasiswa dia kelupaan, jadi pingin misalnya penelitian tingkat konsumsi di mahasiswa perempuan, ya ternyata mahasiswa perempuannya dijadikan sebagai variabel. Ya, oh ya nanti karena juga ada yang laki-laki loh. Kalau memang ada laki-laki ya kemudian mestinya jangan hanya perempuan gitu ya. Nah, tapi ternyata datanya 99% perempuan semuanya. Bahkan kemudian dia ternyata datanya malah 1% perempuan semuanya. Ini kan nggak ada perubahan. Ya, atau kalau hanya satu yang ternyata laki-laki, ini nggak signifikan, ini malah mengganggu data. Ya. Nah, mestinya itu diganti semuanya. Ya, mau dibuat bervariasi laki-laki perempuan atau ini dihilangkan, bukan menjadi variabel, karena namanya variabel itu ya mestinya bervariasi begitu ya. Bervariasi. Variannya nggak sama pun itu menimbulkan heteros, apalagi variannya ya yang berbeda, mencolok, benar-benar berbeda, mencolok. Ya ini. Ya, ini ada beberapa uji, namun di pertemuan karena keterbatasan kita akan mencoba untuk 2 dulu ya, scatter plot dengan uji Gleiser. Mungkin nanti kalau Anda sempat membaca buku statistik saya di tahun-tahun sebelumnya ya, ada uji Park dan uji White ya, sudah saya sampaikan di buku sana, benar-benar tambahan komplit ya. Kalau memang terjadi tidak di uji scatter plot meragukan, uji Gleiser tidak bisa, maka bisa menggunakan uji yang lain, uji Park maupun uji White. Oke, kita mulai saja. Kembali ke data seperti ini ya, analisis pengaruh jumlah salesman dan outlet terhadap penjualan. Kemudian setelah dimasukkan di SPSS ya, ada datanya. Kemudian kita lakukan proses analisis uji heteros tadi, yaitu analyze regression linear. Ya, angkanya bersama nih ya, tapi kemudian di pilihan di sebelah kanan yang berbeda. Ya. Kemudian kalau tadi save, kemudian statistik, sekarang ya setelah diisikan variabel bebas ke dependent, variabel bebas ke independent dan variabel terikat ke dependent, kemudian kita klik plots di sebelah kanan.
yang di urutan di nomor 2 dari atas. Plots ya. Plots ya. Nah, saat di analisis regresi ya, Y-nya adalah dependent, kemudian X-nya adalah adjusted prediction. Tapi kalau yang ini ya, Y-nya kita ganti as residual, as resid, kemudian X-nya adalah Z prediction, Z pred ya, Z pred X-nya. Ya, tadi kita blok, kemudian panahnya nanti akan menyala, kemudian mengarah ke kanan. Kita klik saja. Kalau ini panahnya mengarah ke kiri karena ini sudah kita masukkan ke Y dan X. Saat kita mau ganti, kita tinggal klik keluar, ganti yang lain. Kalau keliru gitu ya. Keliru. Tapi saat kemudian ini masih kosong, ya ini panah akan menyala ke atas, ke kanan, mohon maaf. Ya, akan menuju ke kanan. Kita tinggal blok, kemudian klik panah, masukkan ke kanan. Kemudian dari sini kemudian kita setelah diisikan S resid dan Z pred, continue dan kembali ke sini, kemudian di OK. Ya, OK. Lalu di output. Ya, di output kita cari scatter plot. Ya, scatter plot. Lalu bagaimana kesimpulannya dari salah satu hasil ya heteros dengan menggunakan scatter plot ini? Ya, titik-titiknya harus menyebar kalau memang yang diinginkan tidak terjadi terus. Kalau titiknya mengelompok, maka berarti terjadi heteros. Ya, terjadi heteros. Lalu bagaimana kemudian kalau ini meragukan, misalnya ada yang mengelompok tapi ada yang menyebar. Nah, maka yang hasil ini dengan menggunakan scatter plot ini menjadi lemah. Tapi kalau ini masih memungkinkan, boleh Anda menggunakan yang sederhana ini untuk hasil uji heteroskedastisitas. Boleh saja. Nah, tapi kalau masih meragukan, nah, kita ambil salah satu, yaitu uji heteroskedastisitas Gretzer. Ya. Bagaimana kemudian langkahnya ini? Ya, ini langkahnya. Ya. Analyze regression linear. Sama ya yang tadi nggih. Dari data kemudian diproses analyze regression linear. Ya, kemudian posisi ini seperti ini, dependent ya dependent, independent ya independent. Lalu kita klik yang save. Save kita pilih ya. Save. Ini ya. Kemudian yang kita pilih ini kan kita membahas mengenai heteros dengan dari residual ini ya. Ini. Yang di sebelah kanan astral dice kita centang ya. Ini yang bersama dengan multicol maksudnya ya tadi. Terjadi akan kembali ke data, akan muncul residual 1. Nah, tetapi kita untuk heteros residual 1 ini harus dipositifkan, harus dibuat nilai mutlaknya. Nah, kita lihat ada minus-minus ini ya. Untuk heteros nanti ini harus positif. Untuk positifkan maka residual 1 ini harus dimutlakan, diabsolutkan. Nah, kita akan membuat residual 2. Bagaimana kemudian kita membuat residual 2? Ya, kita membuat variabel baru ini ya. Maka langkahnya adalah transform compute variable. Kemudian kita mengisi ini, ya kita membuat variabel baru res2. Bisa res2, bisa res.2, res_2 nggak masalah. Yang tidak boleh salah adalah di rumus ini, numeric expressionnya ini. Anda bisa di sebelah kanan ya, all, kemudian cari APS absolute ya. Klik aja panah ke atas ya, kemudian dia akan absolute, kemudian dalam kurung tanda tanya. Nah, di dalam tanda tanya, di dalam kurung ya, kita blok aja, kita ambil dari astral dice ini, kita blok, kemudian kita masukkan ke ini sehingga absolute dalam kurung residual 1. Ya, tapi kemudian kita tambahkan ini absolute underscore kemudian res ya, tambahin ini. Jadi absolute underscore res kemudian dalam kurung residual 1. Setelah itu kemudian di OK. Ya, di OK, kembali ke data. Nah, kita sudah mendapatkan nilai mutlaknya dari residual 1. Nilainya positif semuanya itu ya. Lalu langkah berikutnya adalah untuk Gretzer
analyze ya, di data ini kemudian analyze regression linear. Regression linear ya. Di proses ini, nah di dependent kita ganti nih. Dependent kita ganti residual 2. Kita ganti residual 2 ya, kemudian klik save tadi, klik save lagi. Ya, yang independent sama jumlah salesman dengan jumlah outlet. Tapi yang dependent bukan penjualan tapi residual 2. Ya. Kemudian di klik save. Nah, setelah di menu save ini, kalau tadi kita asal kita pilih, sekarang kita hilangkan malah. Kalau scatter plot tadi kita pilih ya, kalau ini kita hilangkan. Kita hilangkan ya. Centangnya kita hilangkan, kemudian continue kembali ke sini, kemudian di OK. Oke, maka kemudian kita coba lihat di ininya, di apa namanya, di hasilnya. Ya. Tabel yang menampilkan mengenai hasil uji heteroskedastisitas Gletscher adalah tabel koefisien. Nah, hasilnya itu di kolom signifikansi ya, itu kalau kita ingin menginginkan tidak terjadi heteros, atau kalau datanya memang tidak terjadi heteros ya, itu kalau nilai signifikansinya adalah 0,05 ke atas. Tapi kalau nilainya di bawah 0,05, ini berarti terjadi heteroskedastisitas ya. Nah, bagaimana kemudian kita lihat di kolom signifikansi? Ya. Di kolom signifikansi, coba lihat ya. Di kolom signifikansi, ya. Nilai jumlah salesman 0,545, jumlah outlet 0,972. Ini berarti di atas 0,05. Dengan demikian, baik jumlah salesman maupun jumlah outlet tidak terjadi heteroskedastisitas. Polanya, variasinya hampir imbang gitu ya. Kalau polanya berbeda, sangat jauh berbeda, itu yang kemudian berarti ya kita harus cek data. Ada ketidaklogisan di data atau tidak? Ya. Ada apa di data ini? Mungkin ada termasuk nilai ekstrim tadi mungkin mengganggu ya. Ya, oke. Nilai outliernya terjadi. Oke. Nah, untuk latihan saya menggunakan contoh yang sama dengan dua asumsi klasik yang lain. Anda boleh menggunakan soal ini ya. Anda mengerjakan, nanti kita kumpulkan di Google Classroom. Oke, untuk pembahasan mengenai uji heteroskedastisitas ya, kita akhiri di sini. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan ya. Apa yang saya sampaikan, nanti kalau ada pertanyaan bisa dilihat di Google Classroom atau ditanyakan di forum diskusi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.